Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang komunikasi interpersonal dan antarpersonal. Komunikasi interpersonal akan terjadi apabila dua orang atau lebih berkomunikasi dan berinteraksi dalam suatu percakapan. Komunikasi interpersonal akan efektif apabila tindakan yang dilakukan seseorang dalam berinteraksi sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator dan dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Contoh komunikasi interpersonal dalam dunia pekerjaan yaitu bekerja sama dan saling berbagi informasi. Ada 5 hal penting dalam berkomunikasi atau sering disebut dengan humanistic model. Yang pertama adalah openness, yaitu menanggapi pernyataan orang lain dengan sifat terbuka dan menyenangkan. Kedua ada empati, memiliki sifat memahami perasaan orang lain. Yang ketiga ada supportiveness, yaitu mendorong orang lain untuk terbuka dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah positiveness, yaitu kita menunjukkan sifat positif kita dan menerima pendapat yang benar dari orang lain. Yang terakhir ada equality, yaitu mengenal dan mengetahui orang lain dalam berkomunikasi apabila orang ini baik atau tidak untuk kita atau perusahaan. Kemudian ada interpersonal skill. Interpersonal skill ini sangat baik dalam berkomunikasi karena akan membangun hubungan yang lebih baik dalam berkomunikasi dan kita juga akan lebih baik dalam berkomunikasi. Interpersonal skill juga ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita baik, yaitu mendengarkan pendapat orang lain, memberikan pelayanan yang memuaskan dan menyenangkan kepada orang lain, bersedia untuk mengerti terhadap perasaan orang lain, memberikan pemecahan masalah. Yang terakhir, bertindak tegas dalam mengemukakan pendapat dan dalam memberikan pernyataan. Selanjutnya ada sifat-sifat seorang komunikator yang efektif. Yang pertama terbuka, yang kedua tegas, yang ketiga supportiveness, yang keempat yakin, yang kelima dapat dipercaya. Selanjutnya ada teknik berkomunikasi interpersonal yang efektif. Yang pertama assertion, pernyataan yang tegas. Yang kedua paraphrasing, pernyataan yang benar. Yang ketiga feedback atau umpan balik. Ini contohnya dua orang berkomunikasi saling mengerti dan memahami, jadi mendapat keuntungan satu sama lain. Yang keempat networking atau jaringan kerja, yaitu saling berbagi ide dan gagasan sesama karyawan atau masyarakat umum. Yang kelima ada self disclosure, membuka diri. Jadi jika kalian ingin orang terbuka kepada kita, kita juga harus terbuka kepada orang lain. Next, menurut Johari Windows terdapat 4 aspek yang berbeda dari diri seseorang. Menurut Area ada 4. Yang pertama, public area. Ini area kita dan orang lain saling mengetahui, jadi bebas dalam berkomunikasi. Yang kedua, hidden area, hal yang kita ketahui tapi orang lain tidak mengetahuinya, contohnya kekurangan atau ketakutan kita. Yang ketiga ada blind area, itu yang diketahui orang lain tapi tidak kita ketahui, itu contohnya wajah pucat dan merah saat di keramaian. Yang keempat, yang terakhir unicorn area, itu adalah yang tidak kita ketahui dan tidak diketahui orang lain. Lalu selanjutnya peran yang berhubungan dengan langganan. 1. Membuat perjanjian. Biasanya kalau kita pergi ke sebuah perusahaan, kita harus membuat perjanjian dulu di resepsionis. Lalu kedua, menerima tamu. Biasanya dilakukan oleh resepsionis atau sekretaris, tapi lebih sering oleh sekretaris. Yang ketiga yaitu menemui tamu. Next, dalam menerima tamu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu A. Bersikap sopan dan ramah, penuh perhatian, respect, dan siap menolong. B. Mengetahui mengenai pekerjaannya. Yang ketiga C. Mengetahui dengan pasti apa kebutuhan tamu dan dengan siapa ia harus berhubungan. D. Berpakaian rapi dan tidak menyolok. Yang E. Memiliki keterampilan menangani langganan.
F. Jangan meninggalkan tamu walaupun sibuk, kalau perlu minta maaf sebelumnya. Lalu ada 3 tipe-tipe tamu. Yang pertama, mereka yang datang karena sudah ada janji. Contohnya perusahaan lain ingin datang ke perusahaan kita untuk meeting atau bertemu dengan pimpinan atau klien kita yang datang, itu contohnya. Kemudian kedua, mereka yang datang tanpa perjanjian sebelumnya, tapi Anda saling kenal dan Anda tahu pimpinan Anda mau untuk menemuinya. Itu contohnya keluarga pimpinan, kerabat atau teman dekat pimpinan. Yang terakhir ada tamu asing yang tidak ada janji sebelumnya. Itu contohnya orang yang tidak tahu harus membuat janji dulu untuk bertemu dengan orang ini. Jadi atau customer yang datang untuk mengeluh atau protes tentang produk yang tidak sesuai dengan keinginannya, atau bisa jadi seseorang yang ingin datang meminta sumbangan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Cecilia Sahal. Terima kasih.